Mari pahami kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu, nenek moyang kita itu manusia purba yang harus setiap hari khawatir demi bertahan hidup. Kalau misal mereka tidak khawatir atau hati-hati, mereka bisa jadi santapan hewan liar. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya kemampuan untuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Kecemasan adalah perasaan gugup atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psikologi Today menulis tanda-tanda gangguan kecemasan diantaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran disertai rasa tidak nyaman pada tubuh, jantung berdebar, gugup atau kaget, tangan gemetar, hingga telinga berdenging dan sesak nafas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian, dan kita tahu dalam hidup penuh ketidakpastian. Pandemi, check up kesehatan, kontrak kerja mau habis, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi, kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa membuat kamu berkembang. Misalnya, kamu takut terlambat, maka kamu akan terdorong untuk datang ke suatu tempat lebih awal. Atau, kamu khawatir tugas nggak selesai saat deadline, maka kamu akan terdorong merencanakan minggu kamu dengan baik, sehingga tugas kamu selesai bahkan sebelum deadline. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas, atau tidak proporsional dengan situasinya. Ketika kamu merasakan ini terus-menerus hingga aktivitas dan performa sehari-hari kamu terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan, diantaranya genetik, kejadian luar biasa dalam hidup, efek dari obat-obatan terlarang, kafein atau alkohol, figur pengasuh yang overprotective, penggunaan media sosial yang gak sehat, anak yang terlalu dilindungi, seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ia dewasa, ia cenderung bingung, gak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidupnya. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya mengundang kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebih. Ia yang terlalu aktif di medsos biasanya lupa aktif bersosialisasi di dunia nyata, hingga akhirnya merasa kesepian. Kecemasan adalah bagian dari hidup. Kuncinya adalah mengatur kadar kecemasan agar tidak jadi gangguan. Ada sejumlah cara untuk mengatur kecemasan agar di tingkat sehat. 1. Cognitive Behavioral Therapy. Dengan terapi ini, kamu belajar untuk menantang pola pikir irasional yang menjadi akar kecemasan berlebih. Ketika kamu mengubah cara berpikir, perasaan dan perilaku kamu akan ikut berubah. CBT bisa membantu dengan 3 langkah berikut. Pertama, identifikasi pikiran negatif. Kedua, tantang apakah pikiran negatif ini fiksi atau fakta. Uji pikiran negatif ini, apakah ada bukti objektif. Ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran realistis. 2. Rutin olah tubuh dan nafas. Lari, jalan kaki, berenang. Olah tubuh ini bisa melatih nafas perut dengan dalam. Meditasi juga bisa membantu kamu mengendalikan kecemasan dan mengembalikan ketenangan. Karena meditasi membantu kamu untuk hadir di sini, di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari, jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan kamu. Ketika kamu berhenti menghindar, kamu memberi otak kamu kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang kamu takutkan itu terjadi. Namun, sebagai manusia dewasa, kamu mampu untuk beradaptasi dan memperbaiki bagaimana kamu merespon dengan cara yang dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita hidup. Namun jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan kamu untuk menikmati hidup. Semoga membantu.